Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di mata kuliah matematika dasar. Baik, kita lanjutkan ya tentang pernyataan majemuk. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu pernyataan dan apa itu bukan pernyataan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan pernyataan majemuk, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Apa itu pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk itu terdiri dari beberapa pernyataan tunggal. Nah, tapi dengan menghubungkan kata hubungnya menggunakan dan, bisa atau, bisa jika maka, atau jika dan hanya jika. Nah, misalkan ada kalimat yang pertama adalah syarat untuk masuk Universitas Bengkulu. Yang pertama itu adalah membayar SPP. Kemudian syarat masuk Universitas Bengkulu yang kedua adalah lulus SMA atau sederajat. Sehingga kalimat itu kalau kita gabung berarti dia menjadi pernyataan majemuk. Bagaimana bunyinya? Syarat masuk Universitas Bengkulu adalah membayar SPP dan lulus SMA. Di dalam logika itu ada beberapa simbol. Jadi ada istilah negasi. Negasi ini sama dengan ingkaran. Jadi di berbagai buku ada yang bilang negasi, ada yang bilang ingkaran. Itu sama. Apa artinya? Artinya adalah bukan atau tidaklah benar atau tidak. Jadi lawan dari kalimat pernyataan. Misalkan saya punya kalimat saya lapar, maka negasinya adalah saya tidak lapar. Boleh juga tidaklah benar, saya lapar. Kemudian konjungsi juga simbolnya seperti huruf V terbalik. Itu berarti dan. Kalau disjungsi simbol untuk atau. Kemudian implikasi itu apabila ada pernyataan menggunakan jika titik-titik maka titik-titik. Kalau biimplikasi itu sebenarnya biimplikasi ini adalah implikasi dua arah, yaitu misalkan jika P maka Q dan jika Q maka P. Karena berlaku dua arah maka kita katakan dengan biimplikasi. Untuk yang keenam, kuantor, itu belum kita bahas ya. Saran dari negasi, apabila pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Apabila pernyataan bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Ini mudah dipahami. Misalnya, katakanlah 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu pernyataan yang benar. Sehingga negasinya 2 tambah 3 tidak sama dengan 5. Menjadi nilainya salah. Kita lihat contoh yang lain, misalkan saya punya pernyataan P. Semarang ibu kota Jawa Tengah. Karena Semarang memang benar ibu kota Jawa Tengah, sehingga kita bisa membuat negasinya Semarang bukan ibu kota Jawa Tengah. Tentu ini nilai kebenarannya adalah salah. Bisa juga kalimat yang lain, tidaklah benar Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Contoh kedua, misalkan saya punya pernyataan Q. 15 adalah bilangan prima. Ini nilainya kan salah, artinya 15 bukan bilangan prima. Negasinya 15 bukan bilangan prima. Nilainya jadi benar. Atau kalimat yang lain, tidaklah benar bahwa 15 adalah bilangan prima. Contoh berikutnya bisa dilihat. Untuk konjungsi, karena tadi itu berarti dan, tentunya harus memenuhi kedua-duanya.
apabila salah satu tidak benar atau bernilai salah, maka nilai kebenaran konjungsinya adalah salah. Jadi dia hanya benar apabila kedua-dua pernyataan bernilai benar. Bisa dilihat seperti tabel berikut. Sebagai contoh, misalkan saya punya pernyataan 17 adalah bilangan prima. Ini P. Ini nilainya kan benar. Kebenarannya benar. Q, bilangan prima selalu ganjil. Ini salah. Karena 2 kan bilangan prima. Sedangkan 2 tidak ganjil. Nah, P benar, Q salah. Dia tidak boleh salah satu ataupun dua-dua salah. Karena dia tidak kedua-dua benar, tentunya kalau digabung menjadi P dan Q-nya 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil akan bernilai salah. Demikian juga untuk contoh berikutnya bisa dilihat. Nah, sekarang tabel kebenaran dari disjungsi. Disjungsi ini sendiri, kalau tadi konjungsi itu dan, kalau disjungsi itu artinya atau. Karena atau, maka tentunya bisa boleh salah satu benar. Kalau dia kedua-dua benar, dia bernilai benar. Salah satu dia benar, tetap bernilai benar. Tapi kalau kedua-duanya salah, maka dia bernilai salah. Lihat contohnya, misalkan saya punya kalimat, misalkan pernyataan ya, P. 9 adalah bilangan prima. Ini suatu pernyataan yang salah. Kemudian Q, bilangan prima selalu ganjil. Juga pernyataan yang salah. Dua pernyataan tadi salah. Setelah digabung dengan disjungsi, 9 adalah bilangan prima atau bilangan prima selalu ganjil. Tentunya nilainya juga kebenaran nilainya adalah salah. Selanjutnya, disjungsi itu ada yang namanya disjungsi eksklusif. Kalau yang kita bicarakan tadi itu disebut dengan disjungsi implusif, eksklusif. Kalau tadi impulsif, kalau ini eksklusif. Apa bedanya? Kalau disjungsi eksklusif, dia akan bernilai benar jika hanya salah satu pernyataan bernilai benar. Artinya dia tidak mungkin keduanya bernilai benar atau tidak mungkin keduanya bernilai salah. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh. Oke, bisa kita lihat pada contoh disjungsi eksklusif. Misalkan P, pernyataan yang berbunyi air ini panas. Q, air ini dingin. Ketika kita menggunakan disjungsi dengan penghubung atau, maka dia akan bernilai benar jika salah satu P atau Q bernilai benar. Karena tidak mungkin kalau air ini panas, dia juga dingin. Tetapi harusnya air ini kalau tidak panas ya dingin. Kalau tidak dingin ya panas. Sama dengan jika P-nya saya lahir di Bengkulu, saya lahir di Lampung. Tidak mungkin dong lahir di dua tempat, bukan? Berarti dia harus salah satu bernilai benar. Kalau tidak P, ya Q yang bernilai benar. Baik, selanjutnya untuk tabel kebenaran implikasi, itu dia akan bernilai salah. Jadi yang kita sorot bernilai salah ya, biar gampang untuk diingat. Bernilai salah apabila pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah. Untuk mengingatnya adalah ingat busuk. Kan kalau busuk gak enak tuh. Tapi kalau misalnya P-nya benar, Q-nya benar, dia benar. P-nya salah, Q-nya benar, tetap benar. Dan jika P-nya salah, Q salah, nilai kebenarannya juga tetap benar. Jadi bagaimana mengingatnya? Pokoknya ingat saja BS. Kalau misalnya busuk, berarti nilai P maka Q-nya adalah salah. Contohnya, misalnya saya punya pernyataan, burung mempunyai sayap. Itu kan bernilai benar. Kemudian 3 tambah 3 lebih dari 7. Itu salah. Ketika kita gabung, ingat P-nya benar, Q-nya salah. Itu akan bernilai salah. Kan busuk tadi. Jika burung mempunyai sayap, maka 3 tambah 3 lebih dari 7. Itu akan bernilai salah.
Untuk yang lain dia akan bernilai benar. Bisa dilihat contohnya seperti yang kita kebenaran implikasi biimplikasi. Biimplikasi itu sama dengan implikasi dua arah. Jadi dia ekivalen dengan, dia tanda panahnya dua ya, ekivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Maka dikatakan jika dan hanya akan contohnya seperti ini. 2 tambah 2 tidak sama dengan 5. Ini kan suatu pernyataan yang benar. 4 tambah 4 kurang dari 8. Itu suatu pernyataan yang salah. Ketika kita menggunakan biimplikasi, 2 tambah 2 tidak sama dengan 5 jika dan hanya jika 4 tambah 4 kurang dari 8. Jadi kalau dia P-nya benar, Q-nya salah, nilainya salah. Kalau kita balik, P-nya salah, Q-nya benar, juga bernilai salah karena dua. Bagaimana menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan? Tentu banyak cara, tetapi di sini kita menggunakan salah satu caranya dengan membuat tabel kebenaran setiap tahap pernyataan. Nanti ada cara lain tidak menggunakan tabel kebenaran, tapi dengan menggunakan ekivalensi. Misalkan tentukan nilai kebenaran dari jika P maka Q dan negasi Q maka negasi P. Nah ini caranya kita lihat penghubung utamanya. Penghubung utamanya tentunya yang ini setelah dalam kurung ini maka ya, ini jika, ini anggap ini yang kiri, ini yang kanan. Nah lalu berarti kita buat tabel P, lalu tabel Q ya, sesuai dengan apa yang diminta di sini. Negasi Q apalagi nih, jika P maka Q, kemudian digabung lagi jika P maka Q dan negasi Q, lalu nanti ada negasi P, baru terakhir digabung semua ya, jika P maka Q dan negasi Q maka negasi P. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di tabel berikut ini. Kelihatan bahwa pertama-tama kita menentukan P-nya. Nah apakah dia hanya 5 ini, hanya 4 kemungkinan, benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Ini kenapa bisa 4? Karena dia hanya ada P dan Q. Berarti kan kemungkinannya 2 pangkat 2. Nah bagaimana kalau ada P, ada Q, ada R? Tentunya 2 pangkat 3. Berarti ada 8 kemungkinan. Bisa benar-benar benar, benar-benar salah, benar salah benar, salah benar benar ya, dan sebagainya. Ini bisa menggunakan pohon faktor ya, bisa dicoba. Selain dari pernyataan majemuk, salah satunya adalah negasi P atau Q. Artinya jika P maka Q ini sejajar nilainya sama atau nilai kebenarannya sama dengan negasi P atau Q. Nah untuk yang bawah nanti kita bahas ya, karena yang ini dulu, karena ekivalen itu banyak sebenarnya. Artinya dia nilainya sama. Misalkan yang kedua, jika P maka Q itu ekivalen dengan kontraposisi, tapi kita di sini belum membahas tentang kontraposisi. Nanti kita lanjutkan. Diketahui suatu pernyataan P dan negasi Q maka R ini akan bernilai salah apabila, artinya begini, diketahui ini suatu pernyataan ya, P dan negasi Q maka R ini nilainya bernilai salah. Nah syaratnya apa dia supaya bernilai salah? P nya bernilai apa, Q nya bernilai apa, R nya bernilai apa. Ini untuk tugas kalian nanti, karena ini untuk mencari ini berarti kita harus tahu dulu bahwa pernyataan ini bernilai benar dan R ini bernilai apa, supaya implikasi nanti bernilai salah. Lalu ini juga dibuat kapan dia bernilai benar, P nya bagaimana, negasi Q nya bagaimana. Ini untuk kalian nanti. Untuk soal selanjutnya sama seperti tadi,
kapan dia bernilai salah pernyataan ini, P-nya bagaimana, nilainya benar atau salah, Q-nya juga bagaimana, R-nya juga bagaimana. Nah, ini juga sama seperti yang ini. Negasi dari ini apa? Ini mungkin kalau kurang penjelasan di sini, Anda bisa mencari literatur lain, karena kita tadi hanya membicarakan negasi pernyataan tunggal ya. Negasi pernyataan majmuk silakan dicari literatur dari bisa dari internet, bisa dari buku, silakan untuk tugasnya. Pada prinsipnya adalah menentukan negasi atau ingkaran dari pernyataan majmuk.